Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai konflik sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu akan jelaskan, yang pertama menjelaskan pengertian konflik sosial, yang kedua menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya konflik sosial, yang ketiga mendeskripsikan akibat terjadinya konflik sosial, yang keempat menyebutkan 3 cara yang bisa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yang kelima menentukan penyebab konflik dari perbedaan kepentingan. Pengertian konflik sosial. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadinya pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu dari perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya suatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Yang berikut yaitu perbedaan kepentingan. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Yang berikut yaitu akibat terjadinya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama kelompok. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua yaitu retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berlangsung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Dan yang terakhir yaitu terjadinya akomodasi, dominisi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Yang berikut cara menangani konflik. Yang pertama yaitu menghindari, di mana orang berusaha menjauh dari masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua yaitu memaksa kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar.
Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapatnya individu yang ingin diterima dan disukai orang lain, ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Yang keempat yaitu tawar-menawar. Individu akan mengorbankan sebagai tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagai tujuannya juga. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat memuaskan keduanya. Anak-anak perhatikan gambar terkait konflik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP. Baru-baru ini DPR telah membuat rancangan undang-undang yang terkesan melemahkan kinerja KPK. Selain itu, terdapat pesan yang tidak perlu disebutkan karena terlalu mengatur urusan yang sudah diatur oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat akan kejanggalan Undang-Undang KPK oleh DPR. Yang berikut yaitu gambar konflik pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP, di mana yang kita lihat pedagang kaki lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan dan jalan menjadi kumuh. Satpol PP memperingatkan dan memberikan arahan terlebih dahulu, kemudian menggusurnya secara paksa apabila para pedagang kaki lima tersebut tetap tidak menghiraukan arahan atau peringatan yang telah diberitahukan oleh petugas Satpol PP kepada pedagang kaki lima. Di sini kita lihat di mana pedagang kaki lima menolak untuk menggusur tempat mereka berjualan, dan di sini terjadinya konflik atau bentrokan antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Inilah dua contoh konflik yang terjadi di Indonesia. Sekian dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.